Pertukaran sederhana seperti pertukaran dengan cara barter, pertukaran dengan batangan logam, pertukaran dengan barang-barang berharga, hingga pertukaran dengan uang koin, diketahui telah menjadi sebuah kebiasaan lama yang sudah biasa dilakukan oleh para manusia terdahulu di masa peradaban kuno. Yang di kemudian hari, hal-hal semacam ini terus dikembangkan hingga menjadi konsepsi perekonomian modern, mulai dari konsep-konsep perdagangan hingga konsep-konsep perbankan. Kemudian diketahui wujud paling awal dari bank adalah pedagang-pedagang yang memberikan pinjaman biji-bijian kepada para petani, atau merupakan pedagang yang membawa barang-barang antar kota. Hal-hal semacam ini diketahui telah ada pada sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, yaitu di era kerajaan Asyur dan kerajaan Sumeria. Selain itu, banyak ditemukan bukti-bukti arkeologi yang menjelaskan adanya penggunaan uang oleh berbagai peradaban kuno, seperti peradaban Mesir kuno, peradaban Mesopotamia, peradaban Yunani kuno, peradaban Cina kuno, peradaban India kuno, peradaban Melayu, termasuk juga peradaban Jawa kuno. Pada abad ke-18 sebelum Masehi, sudah dikenal berbagai macam barang-barang berharga. Salah satu dan yang paling umum yaitu emas. Namun bagi sebagian besar orang, menyimpan emas di rumah beresiko rawan dicuri maupun dirampok. Atas hal itu, tempat yang dijadikan sebagai tempat penyimpanan barang-barang berharga adalah rumah ibadah atau kuil. Selain karena struktur bangunannya yang kokoh, pada umumnya banyak orang yang datang ke rumah ibadah dengan tujuan mulia. Dengan begitu, menjadi sangat kecil kemungkinannya akan adanya orang yang mencuri di rumah ibadah. Dalam peradaban Mesir kuno, emas disimpan di dalam rumah ibadah oleh lembaga penyimpanan yang secara khusus ditugaskan untuk itu. Sedangkan di peradaban Babilonia pada masa Raja Hammurabi, diketahui sudah mulai dibuat sebuah catatan pinjaman oleh para pendeta di dalam kuil-kuil. Adanya penerapan catatan pinjaman ini juga menjadi sebuah awal mula dari adanya konsep perbankan itu sendiri. Kemudian di peradaban Yunani kuno dan selama Kekaisaran Romawi, dikenal pemberi pinjaman yang bertempat di kuil-kuil. Mereka memberikan pinjaman, menerima simpanan, dan juga melakukan pertukaran uang. Seiring berjalannya waktu, bertambahnya jumlah populasi manusia, meningkatnya standar kebutuhan hidup, dengan persoalan sosial yang terus berkembang, membuat penerapan konsepsi perekonomian juga semakin intens. Mulai dari konsep jual beli, konsep simpanan, konsep pinjaman dengan jaminan, tukar menukar uang, dan juga transaksi antar kerajaan. Hal-hal semacam inilah yang di kemudian hari dikembangkan lagi hingga menjadi sistem perbankan modern. Bila kita telusuri, sejarah perbankan modern dimulai dari jasa penukaran uang di daratan Eropa, kemudian menyebar hingga ke Asia Barat, daratan Afrika, dan kemudian daratan Amerika, yang mana pada umumnya dibawa oleh bangsa Eropa pada saat mereka melakukan kolonialisasi. Sepanjang abad ke-12 hingga abad ke-13, para bankir di Italia Utara memberikan pinjaman kepada orang-orang yang membutuhkan dana. Pada saat itu, orang-orang Italia Utara terkenal dengan kepiawaian mereka dalam berbisnis. Dan sehingga di kala itu, orang-orang Italia Utara memiliki harta yang berlimpah alias kaya raya. Kemampuan bisnis dari orang Italia Utara pun semakin bertambah setelah mereka menemukan sebuah buku penting yang bertajuk Double Entry Bookkeeping yang mengajarkan tentang debit dan kredit. Perkembangan sistem keuangan di Eropa semenjak periode abad ke-12 terjadi dengan cukup signifikan dengan didirikannya bank-bank di Eropa di kota-kota penting.
seperti di kota Florencia, kota Venesia, dan kota Genoa. Dan pada tahun 1171, bank yang paling terkenal di Italia yaitu Bank Valencia. Kemudian pada tahun 1320 ada Bank of Genoa dan Bank of Barcelona. Penerapan metode cek berawal dari Romawi pada sekitar 350 tahun sebelum Masehi. Selain itu, di periode abad ke-8 Masehi juga dikenal sebuah metode sak sejak era Imperium Abbasiyah, di mana para saudagar merasa lebih aman jika mereka menggunakan sistem sak tersebut daripada membawa uang dalam jumlah besar selama perjalanan dagangnya. Pada awal abad ke-14 Masehi, dikenal dua orang bersaudara kaya raya di kota Florence, Italia, yakni Bardi dan Peruzzi. Kedua orang ini kemudian membuka penerimaan uang atau sejenis penempatan dana yang selanjutnya mereka menyalurkannya kepada para rentenir uang yang biasa disebut papaci. Di periode abad ke-14 itulah Bardi dan Peruzzi juga memfasilitasi perdagangan masyarakat Italia, yaitu dengan menyediakan alat tukar kertas sejenis cek untuk para pedagang. Alat pembayaran ini dibeli oleh debitur di satu kota yang kemudian bisa digunakan untuk pembayaran maupun penarikan uang di bank-bank di kota manapun. Dengan penerapan metode cek ini lantas mendorong berdirinya cabang-cabang jasa keuangan lain di luar Italia. Bahkan mereka sampai mendirikan cabang-cabang di berbagai tempat di daratan Eropa. Salah satu bank dari Italia yang terkenal dalam sejarah selanjutnya adalah Bank Medici yang didirikan oleh Giovanni Medici pada tahun 1397. Kemudian hingga pada gilirannya, keluarga Medici pun terkenal menjadi dinasti perbankan terbesar di daratan Eropa. Dan di tahun 1472, mereka mendirikan sebuah bank besar yang disebut Banca Monte dei Paschi yang berkantor pusat di kota Siena, Italia, dan menjadi salah satu bank tertua di dunia yang masih beroperasi hingga hari ini. Periode abad ke-15 dan abad ke-16, dari Italia, metode perbankan menjadi sistem keuangan dunia. Dari Italia Utara menyebar ke seluruh kekaisaran Romawi, selanjutnya ke Asia Barat, dan kemudian ke daratan Afrika. Begitu juga dengan daratan Amerika. Nama bank yang kita kenal saat ini berasal dari bahasa Italia, yaitu banca, yang berarti bangku. Dan bangku yang dimaksud adalah bangku yang biasa digunakan untuk melakukan aktivitas transaksi di sebuah toko rentenir ataupun tempat-tempat penyimpanan barang-barang berharga. Masih di abad ke-15, sebutan bangkrut menjadi sangat umum sebagai istilah untuk sebuah kasus kegagalan finansial yang terjadi di tengah-tengah perkembangan sistem perbankan di Italia, yang mana sebutan bangkrut tersebut juga diambil dari bahasa Italia, bancarotta, yang berarti bangku rusak. Sedangkan di masa peradaban Yunani kuno, ide atau istilah kebangkrutan tidaklah ada. Dan jika ada seorang pria yang berhutang sejumlah uang kepada orang lain, lalu ia kekurangan sarana untuk membayar hutang-hutangnya, maka seorang pria yang berhutang itu, begitu juga dengan istrinya maupun keluarganya, akan dimasukkan ke dalam perbudakan hutang. Mereka dipaksa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan budak selayaknya budak pada umumnya sampai hutangnya lunas. Namun seringkali perbudakan hutang seperti itu bisa berlangsung seumur hidup.
Pada akhir abad ke-17, Inggris mengalami kekalahan oleh Imperium Perancis atas dominasi kekuatan angkatan lautnya yang berpuncak dalam pertempuran Peacehead pada tahun 1690. Hal ini selanjutnya menjadi sebuah trigger bagi Imperium Britania untuk membangun kembali dirinya sebagai kekuatan global. Kemudian di tahun-tahun setelah itu, di bawah pemerintahan Raja William III, Inggris membuat penguatan pendanaan dengan mendirikan Bank of England, yaitu di tahun 1694. Yang selanjutnya mereka menerbitkan uang kertas permanen pada tahun 1695. Kesuksesan Inggris dalam membangun sistem keuangan itu membuat Bank of England dikenal menjadi model dasar bagi berbagai bank sentral di negara-negara di seluruh penjuru dunia. Di sepanjang abad ke-19 hingga tahun 1940-an, dengan pengaruh hegemoni kolonialnya, Inggris mampu mendominasi perdagangan global dan menjadi pusat pasar keuangan dunia. Kemudian selama abad ke-20, perkembangan di bidang telekomunikasi dan komputasi menghadirkan perubahan besar pada pola kegiatan bank. Dan selanjutnya, dalam fase akhir Perang Dunia Kedua, Amerika mendapatkan banyak keuntungan secara diplomatik, di mana akibat dampak dari Perang Dunia Kedua ini, banyak negara yang mengalami kejatuhan ekonomi. Pada akhirnya, sebagian besar dari mereka menggunakan dolar sebagai alat tukar untuk perdagangan luar negerinya. Hal ini disepakati atas dasar tawaran bantuan dari Amerika dalam pemulihan ekonomi mereka. Dan dengan itu Amerika pun menjadi negara debitur, sekaligus menggantikan Inggris sebagai pusat pasar keuangan dunia. Pada gilirannya, dengan hegemoni dolarnya yang membuat banyak negara ketergantungan pada dolar, Amerika pun memiliki pengaruh lebih besar bila dibandingkan dengan pengaruh Inggris sebelumnya. Kemudian hingga beberapa dekade berikutnya, pada akhirnya mulai muncul pihak-pihak yang berupaya mengurangi ketergantungan pada dolar. Seperti Uni Eropa yang menerbitkan mata uang euro sebagai mata uang bersama bagi negara-negara anggotanya sejak tahun 1990-an. Begitu juga dengan Tiongkok yang menawarkan yuan sebagai alat tukar alternatif untuk mendapatkan harga barang lebih murah sejak tahun 2006. Selain itu, dikutip dari berbagai media, Aliansi BRICS akan membangun bank pembangunan baru yang berpusat di Shanghai, China, dan di mana sementara presiden pertamanya berasal dari India. Nama BRICS sendiri merupakan akronim dari 5 nama negara sebagai negara pembentuknya, yang masing-masing memiliki luas wilayah sekaligus jumlah populasi yang sangat signifikan. Dan diketahui ada beberapa negara kaya dari Timur Tengah, beberapa negara Eropa, beberapa negara Asia dan Afrika yang juga berminat dengan penerbitan mata uang baru oleh Aliansi BRICS. Dan jika nantinya Aliansi BRICS benar-benar menerbitkan mata uang bersama dan kemudian diterima secara luas oleh negara-negara lain, maka cepat atau lambat akan muncul sebuah tren baru dalam perdagangan global. Bahkan sudah banyak spekulasi yang menjelaskan bahwa mata uang BRICS berpotensi dapat menggeser dominasi dolar. Kondisi sosial dan ekonomi yang tidak stabil seperti di beberapa tahun terakhir ini membuat sebagian besar dari kita harus beradaptasi dengan datangnya berbagai perubahan. Namun, setidaknya kita jadi lebih mengerti bahwa dengan terus belajar kita akan tahu cara terbaik untuk survive seperti yang seharusnya.
teruslah berproses. Sekian dan terima kasih.